Kehidupan orang yang sudah mati itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan kehidupan kita di sini. Di sini kita membutuhkan rezeki untuk makan, untuk minum, berteduh, untuk menikmati kenyamanan kehidupan. Di alam barzakh pun juga membutuhkan rezeki untuk menjalani kehidupannya di situ, menjalani ketenangan hidupnya di sana. Nah, caranya bagaimana? Apa yang kita peroleh di alam barzakh itu sesuai dengan apa yang pernah kita tanam. Makin banyak yang kita tanam amal kebajikan, semakin banyak yang bisa kita panen nanti di alam barzakh dan di alam akhirat kelak. Bisakah kita menyumbang orang yang sudah wafat untuk mendapatkan ketenangan di sana? Bisa. Ya. Jadi hubungan interaktif antara orang yang masih hidup di alam dunia, di alam fana ini, dengan orang yang hidup di alam barzakh, tempatnya almarhum Kiai Abdul Manan, itu bisa interaktif. Caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita mendoakan, kita kirimkan surah Al-Fatihah. Maka pahalanya surah Al-Fatihah itu akan bertajassud. Di dalam kitab-kitab kuning banyak tuh. Kitabut Tajassudil A'mal, atau dalam kitab lain disebutkan Kitabut Tajassumil A'mal, bermakna wahid antara tajassud wa tajassum. Jadi menjelma, doa yang kita panjatkan kepada almarhum itu menjelma menjadi parcel, bingkisan yang sangat menghibur orang yang kita niatkan di alam barzakh di sana. Orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya, dia akan jadi pengemis. Terutama pada hari Jumat. Coba kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa mereka mengemis? Masya Allah, mengemis. Padahal di situ ada mantan presiden, mantan menteri, mantan gubernur, mantan konglomerat. Kenapa mereka mengemis? Kelaparan, kehausan. Dia menunggu pada hari Jumat. Apa yang ditunggu mereka itu pada hari Jumat itu? Karena setiap hari Jumat itu ada doa yang wajib dibaca, terutama kita dari Ahlussunnah wal Jamaah. Khutbah kedua itu ada doa yang wajib dibaca yang merupakan rukun khutbah itu. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birabbil alamin. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata wal amwat maupun yang sudah wafat diucapkan, maka seperti anak ayam yang kelaparan ditaburi benih, rebutan mereka itu. Masya Allah, kelaparan. Pak Gubernur, kenapa ikut begitu ya? Pak Menteri, kenapa itu sampai begitu, itu kelaparan tuh? Memperebutkan, pasti barang yang diperebutkan lebih sedikit daripada yang memperebutkan. Itulah pemandangan orang-orang yang tidak pernah ada yang mendoakan semasa hidupnya. Saya menghimbau kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, mari kita rajin mendoakan orang mati kita, orang tua kita yang sudah tidak ada, kakek nenek moyang kita, yang kita, wabil khusus guru kita, pendiri pondok pesantren kita ini, Kiai Haji Abdul Manan. Mereka akan panen. Jadi kalau kita di kuburan itu atau di kematian, banyak sekali kembang-kembang itu berjejer. Itulah pemandangan yang membanggakan orang-orang di alam barzakh di sana. Masya Allah. Saya juga punya anak, cucu banyak. Tidak ada satupun yang memberikan aku kiriman. Tapi Bapak Ibu, di sela-sela orang rebutan itu, ada juga orang santai. Seperti anak-anakku di bawah pohon itu bersantai, enggak kena sinar matahari, enjoy betul di situ. Ada suami istri di situ. Ditanya, hei Bapak Ibu, kenapa enggak ikut rebutan seperti mereka?
Oh, saya nggak perlu rebutan. Anakku setiap habis salat 5 waktu dia kirimkan surah Al-Fatihah. 5 kali sehari semalam minimum. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencintai orang mati kita, kirimkan doa, kirimkan pahala surah Al-Fatihah setiap habis salat 5 waktu. Kecil dan sebentar buat kita, tapi itu artinya besar sekali buat almarhum atau almarhum. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikan engkau tidak berlaku adil. Kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan. Dalam konteks perbedaan itu, pasti dalam perbedaan dituntut pengorbanan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah demi mencapai perdamaian, beliau bersedia menghapus 7 kata dari rencana naskah perjanjian. 7 kata yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kaum musyrik, hapus ini. Kami tidak kenal Ar-Rahman dan Rahim. Muhammad Rasulullah, kami tidak akui engkau Rasulullah. Rasul bersedia menghapus 7 kata itu. 7 kata yang serupa itulah yang pernah dihapus oleh pendiri bangsa ini dari naskah Piagam Jakarta. Melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kita hapus demi perdamaian. Kita hapus demi persatuan. Itulah tuntunan Al-Quran yang diajarkan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita berkata perdamaian, perlu diingat bahwa kita ingin damai, tapi kita tidak ingin mengorbankan keadilan. Kita ingin damai, tetapi keadilan pun hendaknya kita tegakkan. Dan ketika menegakkan keadilan, Al-Quran berpesan, jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikan engkau tidak berlaku adil. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, banyak definisi keadilan. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Memberikan pemilik hak-haknya dengan cara yang terbaik dan tercepat. Dan ada lagi satu, ketika Plato berdiskusi dengan filosof-filosof pada masanya, ada yang memberi definisi keadilan. Katanya, keadilan adalah keberpihakan kepada yang kuat. Plato tidak setuju. Tapi sebahagian ulama Islam setuju. Hanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, persetujuannya dikaitkan dengan sambutan Sayyidina Abu Bakar waktu pelantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Sambutannya berkata demikian, singkatnya, saya bukan orang yang terbaik di antara kamu. Kalau saya benar, bantu saya. Kalau saya keliru, luruskan saya. Baru dia katakan, yang kuat di antara kamu lemah di sisiku, sampai aku mencabut hak orang lain yang diambilnya. Yang lemah kuat di sisiku, sampai aku mengembalikan haknya kepadanya yang diambil oleh yang kamu namai kuat. Bapak Presiden, kalau ini kita terapkan, keadilan dan kedamaian akan tercapai. Niat Bapak untuk memberantas korupsi dapat dilakukan dengan adil melalui pemahaman Sayyidina Abu Bakar.
Hadirin sekalian, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk berbicara dan menyampaikan apa yang saya rasa perlu kita sadari bersama. Saya ingin berdoa. Yang pertama, buat Bapak Presiden. Pak, saya punya guru, Pak. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau pernah berdoa pada Presiden Mesir. Doanya dimulai dengan kalimat, kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan. Baik penguasa itu jujur mengikuti tuntunan Tuhan maupun penguasa itu durhaka. Semua kekuasaan bersumber dari Tuhan. Baru beliau berkata, dan ini yang saya ingin doakan buat Bapak. Katanya, saya tidak tahu, boleh jadi kita tidak akan bertemu lagi. Saya hanya bisa berdoa kalau yang mulia adalah takdir kami rakyat, dalam arti Tuhan mentakdirkan yang mulia untuk melakukan kegiatan yang mensejahterakan rakyat, maka kami berdoa semoga kami dapat membantu Bapak. Tapi kalau Bapak, kalau yang mulia katanya adalah menjabat jabatan ini karena takdir yang mulia untuk membantu menegakkan keadilan dan perdamaian, maka kami akan berdoa semoga yang mulia dibantu Tuhan dan kami akan ikut membantu. Itu doa kami kepada Bapak.